Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dias Maharani Tanlima dengan NIM 13424141002 dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Ngudi Waluyo. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang pramuka. Simak bareng-bareng ya. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana yang artinya anak muda yang suka berkarya. Pramuka yaitu pendidikan non-formal yang bertujuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan keterampilan generasi muda Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan di alam terbuka. Dan Pramuka di Indonesia merupakan organisasi kepanduan yang tertua di dunia yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Dan kegiatan pramuka di Indonesia juga meliputi kegiatan belajar, berlatih, dan berbuat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pramuka terbuka untuk semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang ras, agama, dan status sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka adalah sebuah organisasi kepanduan yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Namun, sejarah pramuka sebenarnya sudah dimulai sejak awal abad ke-20 ketika gerakan kepanduan pertama kali diperkenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell pada tahun 1907. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gerakan Pramuka Indonesia menjadi organisasi kepramukaan yang diakui oleh pemerintah. Pada tahun 1961, Pramuka menjadi organisasi kepramukaan yang resmi di Indonesia dan diberi nama Gerakan Pramuka Indonesia. Selanjutnya ada Tunas Kelapa Pramuka. Tunas Kelapa Pramuka adalah sebutan untuk anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Mereka biasanya dipersiapkan sebagai calon anggota pramuka siaga yang akan menjadi anggota pramuka yang lebih senior di masa depan. Lambang pramuka tunas kelapa dipilih karena kelapa adalah simbol dari kehidupan yang kuat dan tahan lama. Kelapa juga mengandung banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di Indonesia terdapat 4 tingkatan pramuka, yaitu yang pertama siaga, kedua penggalang, ketiga penegak, dan keempat pandega. Yang pertama ada siaga. Tingkatan pramuka siaga diperuntukkan untuk anak-anak umur 7-10 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kegiatan kreativitas dan kebersihan, keamanan, dan pertolongan pertama. Yang kedua, ada penggalang. Tingkatan pramuka penggalang diperuntukkan untuk usia 11-15 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kegiatan ilmu pengetahuan alam, kepramukaan, dan kepemimpinan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada penegak. Tingkatan pramuka penegak diperuntukkan untuk usia 16-20 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kepemimpinan, keterampilan, dan kemandirian. Yang keempat, ada pandega. Tingkatan pramuka pandega diperuntukkan untuk usia 21 tahun sampai 25 tahun. Di tingkatan ini, pramuka akan diajarkan tentang kegiatan sosial, kepemimpinan, dan kewirausahaan. Pramuka pandega juga dapat melakukan kegiatan internasional yang melibatkan organisasi pramuka dari berbagai negara. Nah,
Setiap tingkatan pramuka memiliki ciri khas dan tantangan yang berbeda-beda. Namun tujuan akhir dari keempat tingkatan tersebut yaitu untuk membentuk karakter pramuka yang mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Selanjutnya ada juga buku SKU Pramuka. Apa sih buku SKU Pramuka? Buku SKU Pramuka adalah buku yang berisi tentang standar kecakapan umum atau SKU dalam kegiatan pramuka. SKU Pramuka terdiri dari beberapa kategori kecakapan seperti kecakapan dasar, kecakapan tingkat dasar, kecakapan menengah, dan kecakapan tingkat tinggi. Dan manfaat dari buku SKU Pramuka adalah sebagai panduan untuk pengembangan keterampilan dan pengetahuan pramuka. Buku ini dapat membantu anggota pramuka untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam kegiatan pramuka, juga untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam pramuka. Nah, selanjutnya ada perlengkapan pramuka. Apa saja sih perlengkapan pramuka? Perlengkapan pramuka adalah semua perlengkapan yang digunakan oleh anggota pramuka dalam melaksanakan kegiatan pramuka. Berikut adalah beberapa perlengkapan pramuka yang umum digunakan. Yang pertama, ada seragam pramuka terdiri dari kemeja putih, celana coklat, topi pramuka, dan tali pengikat. Yang kedua, ada tanda kecakapan, merupakan tanda yang diberikan kepada anggota pramuka yang telah menyelesaikan kegiatan pelatihan atau kursus kepramukaan. Dan yang ketiga, pin pramuka, merupakan lambang keanggotaan pramuka yang dipasang pada kemeja atau topi pramuka. Keempat, ada bendera merah putih, merupakan lambang negara yang selalu dibawa dalam setiap kegiatan pramuka. Kelima, ada tenda pramuka, merupakan tempat beristirahat yang digunakan saat berkemah. Keenam, ada tas ransel, digunakan untuk membawa perlengkapan pribadi dan perlengkapan pramuka lainnya. Dan yang ketujuh, ada peralatan masak seperti kompor, panci, sendok, garpu, dan lain-lain yang digunakan saat memasak di lapangan. Dan yang selanjutnya ada kode kehormatan pramuka. Yang pertama, janji pramuka atau Trisatya untuk penggalang, penegak, dan pandega, yang berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ketiga, menepati dasa dharma. Selanjutnya ada dasa dharma, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ada simbol-simbol dalam pramuka. Pertama, sandi pramuka, sandi morse, sandi kotak, sandi angka. Kedua, tanda kecakapan umum atau TKU dan tanda kecakapan khusus TKK. 3. Pioneering, teknik membuat bangunan sederhana dengan tongkat dan tali. Manfaat mengikuti pramuka yaitu melatih kemandirian, menumbuhkan kepemimpinan, meningkatkan kerjasama dan tanggung jawab, menumbuhkan cinta alam dan bangsa, menambah keterampilan hidup. Baik, itu tadi penjelasan tentang kepramukaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video saya dari
awal sampai selesai. Kapan-kapan lagi.